Ngaji Nur ini bukan ngaji untuk orang khawas khusus, tidak. Siapapun boleh cerita Nur. Semua kitab maulid bicara Nur, tidak. Ada yang lihat jin, pasti bohong. Kalaupun lihat itu cuma semacam penjelmaan jin. Yang jin yang asli sudah Allah batas. Nabi Adam terusir dari sorga. Memang terusir. Kira-kira Nabi Adam tergoda nggak sama syaitan? Kira-kira nih yang belajar sifat 20, mungkin nggak syaitan sanggup menggoda Nabi Adam? Sanggup nggak? Siapa yang ngajarin ente itu ya, bahwa Nabi Adam tergoda oleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syekhuna TV, saluran yang menghadirkan keindahan akhlak dan ilmu untuk umat dengan penuh cinta dan dedikasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar dakwah ini terus tersebar luas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Akhi Al-Fadil, Ustadz, sahibul majlis, sahibul hil. Semoga Allah berkahi hayatnya, Allah berkahi lisannya, Allah futuhkan murid-muridnya, Allah jadikan beliau asbab berkumpulnya ahli zikir. Apapun thariqahnya, apapun amalannya, siapapun mursyidnya, berkumpul dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang berjasa mengadakan agenda mulia malam ini, semoga Allah berkahi hidup mereka. Amin ya rabbal alamin. Mujurnya tinggal di Indonesia, bikin acara apa aja nggak dicurigai Pak Polisi, Pak Tentara, malah dikawal ya. Kalau nggak pernah tinggal di luar negeri, orang akan suka menghujat pemimpin di negerinya. Tapi kalau sudah pernah berjalan-jalan, siru fil ard, kata Allah, jalan-jalan di muka bumi. Ini menurut Al-Fakir, negeri kita paling terbuka untuk agama ini. Alhamdulillah. Coba cari negara paling islami, yang kata orang islami. Di ASEAN aja, Asia Tenggara aja, nggak ada yang betul-betul buat majelis lalu dikawal oleh aparatur negara. Nggak ada. Coba bikin majelis Bapak Ibu di Saudi, dibubarin siapa? Dibubarin askar, haram, bisa masuk penjara nanti. Coba bikin maulid di samping Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi, antum di penjara nanti. Di Indonesia boleh tutup jalannya. Ya, kadang kita minta maaf kepada orang yang sedang berhajat pakai jalan ya. Tapi semoga ini tanda negeri kita diberkahi. Dan satu-satunya negeri dimanapun ada Islam, yang paling terbuka untuk Islam itu negeri kita. Alhamdulillah. Maka saya menghimbau para da'i, para ustadz, para kiai, para mursyid, ayo ajak murid kita bersyukur. Jangan ajak murid kita mengeluh. Jangan sok kritis kalau nggak ngerti-ngerti amat ya. Kalau mau kritis, sekolah dulu lah. Sekolah ngeritisi pemerintah itu ada sekolahnya itu ya. Jadi pengamat lah nanti. Bapak Ibu yang mukana Allah, syukur ini tidak sempurna kecuali kita mengenang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenang Sayyidina Muhammad pun tidak sempurna kecuali kita mengenang jasa guru-guru kita. Allahumma arham masyaikhana, ya Allah rahmati guru-guru kami, orang tua kami, orang-orang yang mendidik kami. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita baca syarah syair yang antum baca barusan. Pertama kali saya mengurai ini di Bali tapi dadakan, bingung mau ceramah apa lah ini. Tapi musim Isra Mi'raj, maka saya minta tim qasidahnya baca syair Rabbi khalaqtaha min nur. Nah ini disengaja kalau yang ini ya, nawaitu, pakai nawaitu mensyarahnya. Ada yang buat syair rindu, itulah khabiri, intinya wahai baginda syafaati kami, ha ana laha. Ada yang buat syair ingin jumpa dengan Nabi, maka di ujung syairnya dia mengatakan syarifni bi ru'yatihi, ya Allah muliakan aku dengan memandangnya. Ada yang buat syair isinya ilmu hakikat, katanya ghuraba wa nahnu sirrul wujud, dia bicara tentang hakikat wujud. Ada juga yang bikin syair rohaninya seakan diperjalankan Isra dan Mi'raj, maka dia bikin syair mana yang dia rasa. Tapi syair yang ini sedikit di bawah Hayul Hadi. Hayul Hadi untuk Isra Mi'raj itu paling keren.
itu paling menggambarkan apa yang dialami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat namun saya suka bab ini karena dimulai dari bab ilmunya Abah Guru Sekumpul, yaitu Ma'rifat Nur Muhammad sallallahu alaihi. Saya dengar di sini Kiai Sahibul Hil buka majlis yang unik juga, yaitu Kanzul Ma'rifah. Benar, kitab Kanzul Ma'rifah itu bukan kitab tarekat wirid, itu tarekat sir. Jadi ilmu tarekat itu Bapak Ibu, tasawuf itu ada tasawuf yang sifatnya wirid, baca 1000, 2000, 3000, 7000, 70.000, 100.000. Tapi ini nggak semua orang sanggup, cuma banyak orang yang suka. Makanya kalau ketemu Kiai Habib pasti minta ijazah, bener nggak? Diamalin kagak, minta ijazahnya jalan terus, kayak berani aja beramal. Minta talqin bayat kemana-mana, tapi setia tidak. Nauzubillah summa nauzubillah. Abah Guru Sekumpul itu ke Guru Bangil ngaji tarekat Samaniyah, tapi beliau juga ngaji ke Mama Fala di Bogor, tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, dan juga beberapa belas tarekat lainnya ijazahan. Lalu beliau juga jumpa dengan kutub Makkah di zamannya, Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, yang beliau juga pengamal Naqsyabandiyah, Samaniyah, Qadiriyah, Aidrusiyah, dan semua tarekat diijazahkan. Hanya beberapa saat jumpa dengan Abah Guru Sekumpul. Rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati mereka semua. Artinya beliau-beliau ini luas bertarekat, tidak fanatik, karena rahmat Allah itu luas. Sedangkan kajian Nur Muhammad itu adalah pertemuan semua tarekat. Jadi yang mengkaji Nur Muhammad ini boleh Samaniyah, boleh Syatariyah, boleh Qadiriyah, boleh Naqsyabandiyah, boleh apa saja. Dan ngaji Nur Muhammad disebut ngaji ma'rifat. Maka saudara-saudariku, kalau kita beda thariqah nggak apa-apa, yang penting ma'rifatnya sama, ma'rifat Nur Muhammad SAW. Kalau ada majlis kajian Nur Muhammad, hadir, walaupun bukan thariqat kita. Thariqat saya, saya Naqsyabandiyah, saya nggak suka. Oh, jangan begitu. Rahmat Allah itu luas, hadiri. Maka beliau-beliau ini hadir, itu tanda Allah sudah luaskan kalbunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadang-kadang masalahnya di murid ini menyempitkan rahmat Allah, seperti kaum Badui. Kata orang Badui, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad sahaja, yang lain jangan. Samalah kata si murid, rahmat Allah hanya ke thariqatku saja, thariqat sebelah tidak. Nah, itu tidak pas. Kita mulai baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi khalaq. Apa arti Rabbi khalaq? Tuhanku penciptaku. Khalaqa, mencipta. Siapa yang dicipta? Toha nama sir Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau orang ahli hakikat baca Quran, Toha, dia sholawat dulu. Tapi kalau nggak dapat ilmu ini, Toha, langsung aja dia. Ada juga yang habis Toha langsung ruku ya. Min Toha, Allahu Akbar. Ada gitu gak? Ada di Jawa Timur, saya jumpa orang begitu. Ya nggak tahu kalau orang Pontianak ya, Mempawah. Rabbi khalaq Toha min nur. Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sang Nabi yang bernama langitnya Toha. Jadi Toha itu nama Qur'aninya Rasulullah. Bernama Toha maknanya ya Tahir, wahai insan yang suci, ya Mutahhar, wahai insan yang disucikan. Itu arti Toha. Berarti Toha nama siapa? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat, salatullah, salamullah. Kalau ada ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Toha dulu ya. Toha di situ nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mencari nama beliau sebanyak-banyaknya. Dan orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersolawat dengan ragam-ragam nama. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Toha, Sayyidina Yasin, Sayyidina Nur, nurun ala nur. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Khalaq Taha min nur. Dia menciptakan sang Taha Sayyidina Muhammad dari nur. Nur siapa? Nurullah. Jadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam min
nurillah. Dari nur siapa? Nur Allah. Nur Allah itu an-nur az-zati. Bahkan zatun nur, disebut zatnya nur. Ini lihat lampu nggak? Cahayanya mana? Apa bedanya cahaya dengan lampu? Lain nggak? Lain. Apa lainnya? Sekarang lihat cahaya nggak? Mana cahayanya? Saking berlimpahnya cahaya, orang tidak tahu cahaya itu apa. Bahwa cahaya itu adalah sesuatu yang membuat dia bisa melihat sesuatu di depannya. Ini yang kita sebut terang. Coba dimatiin lampu, kelihatan nggak? Maka lampu dengan cahaya lain. Allah itu sumbernya cahaya, maka disebut zatun nur. Sedangkan Nabi disebut an-nur az-zati, karena nurnya langsung dari zatnya nur Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ada salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuriz zati wasirriz. Jadi ngaji nur ini bukan ngaji untuk orang khawas khusus, tidak. Siapapun boleh cerita nur. Semua kitab maulid bicara nur, tidak? Bicara nur. Simtiduror bicara nur, Berzanji baca nur, Dia Ulami kalam nur. Ada yang orang jarang baca, Kiai, Maulid Syekh Samman. Kalau kami sudah mulai kami kaji di Ribal, Maulid Syekh Samman, dan itu dia bahas nur juga banyak. Syekh Samman Al-Madani punya guru namanya Sayyid Mustafa Al-Bakri, Imam Khalwatiyah pun punya kitab maulid, dia juga bahas bab nur. Maka kajian nur adalah kajian yang sangat syar'i. Yang mengatakan ngaji nur bid'ah, gak mengerti syariat. Dan nurnya kita ini, ya, di dalam diri kita ini ada nur, Bapak Ibu. Nur itulah yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berbangga dengan semua yang hadir malam ini. Berarti nurnya hidup, nurnya melimpah. Alhamdulillah. Bismillahi wa binuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang sombong, kalau udah ngaji nur gak bisa sakit, itu sombong itu namanya, ya. Nabi itu mengatakan, ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Kalau manusia bisa sakit nggak? Kalau manusia bisa susah? Bisa. Bisa rindu, bisa benci, bisa dendam. Bedanya Nabi nggak pernah dendam, ya. Rabbi khalaqtaha min nur fihi ihtiram. Padanya Toha, padanya nur ada ihtiram, kehormatan. Sallallahu alaihi wasallam. Nadahu aqbil ya Mukhtar. Pada malam Isra dan Mi'raj, Sayyidina Muhammad SAW dipanggil. Apa panggilan Allah kepada beliau? Ya Mukhtar, wahai orang yang terpilih. Ternyata Sayyidina Jibril ini sebelum meniupkan nur Muhammad kepada janin yang ada di perut Sayyidah Aminah, itu keliling alam semesta mencari mana janin paling suci, janin yang paling suci, tidak pernah dirusak oleh apapun. Mentok-mentok bukan dapatnya Pontianak, dapatnya negeri yang tandus bernama Bakkah, yang sekarang disebut negeri Mekah. Yang sudah sering umroh dan haji sudah lihat Mekah itu gunung batu semua, benar nggak? Jumpa sawah nggak di Mekah? Ada air melimpah nggak di comberan-comberan? Yang nggak ada kan? Kecuali lagi banjir dari Ka'bah, banjir Zamzam. Sayyidina Muhammad SAW yang bentuknya dulu masih nur, ini mau dipilih tubuh siapa yang berhak untuk mendapatkan nurnya. Setelah berkeliling Sayyidina Jibril kemudian lapor, ya Allah, ada satu keluarga namanya Bani Quraisy. Bani Quraisy punya keluarga lagi Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini nikah dengan perempuan yang amanah namanya Aminah. Dia sedang hamil. Maka kata Allah, itu dia yang aku pilih. Maka disebutlah ya Mukhtar. Mukhtar artinya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditiupkanlah ruh dan nur. Apa beda ruh dan nur? Nur itu wadahnya ruh. Allah tiupkan ruh, lalu Allah ciptakan tempatnya namanya nur. Lalu Allah ciptakan sosoknya namanya Muhammad bin Abdullah. Maka ruh Ahmad, nur Muhammad, Muhammad Abdullah Rasulullah, itu orangnya sama. Maka yang membeda-bedakannya itu nggak ngerti nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu nur pertama dicipta dan nurnya bercabang masuk ke dalam diri Nabi Adam. Setelah masuk ke dalam diri Nabi Adam kemudian diajar Allah ilmu. Asbab nur itu, kata Ibnu Katsir dan semua orang-orang yang mengerti sir nur Muhammad, fasajadu, malaikat pun sujud kepada nabimu Nabi Adam. Asbab ada nur Muhammad di wajah Sayyidina Adam. Maka orang sujud, malaikat sujud ke Nabi Adam bukan karena Adam tercipta dari tanah, tapi pada diri Sayyidina Adam ada nur. Khalaqataha min nur. Ada nurnya, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian melahirkan anak-anaknya ini pecahan-pecahan nurnya, tapi ada nur yang bulat turun kepada Nabi Syith. 400 tahun umurnya di dunia, istrinya baru hamil lagi yang kesekian kali melahirkan anak namanya Syith. Nabi Syith ini tugasnya memagar antara alam insan dengan alam jin. Ini ada yang lihat jin nggak Pak? Ada yang lihat jin? Pasti bohong. Kalaupun lihat itu cuma semacam penjelmaan jin. Yang jin yang asli sudah Allah batas sejak tahun ke-400-an Nabi Syith terlahir di muka bumi. Jadi negeri Pontianak ini sudah dipagar, makanya mempawah juga masuk. Orang sini udah gak ngeliat kuntilanak lagi. Ya, alhamdulillah. Ini Bapak walaupun pakai baju loreng, kuntilanak lewat takut juga. Betul Pak ya? Itu ya, ditembak nggak mati-mati dia Pak, karena nggak berlaku tembakan sama dia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurnya mengalir terus. Nabi Ibrahim waktu beliau dibakar ditanya oleh Jibril, "Hei Ibrahim, maukah kamu aku selamatkan, aku bantu?" Apa jawaban beliau? Nurnya berkalam, hasbiyallahu la ilaha illahu. Di riwayat yang Bukhari, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup saja Allah, itu nurnya sedang bergerak. Maka semua mukjizat para nabi, semua tawakalnya para nabi itu bersumber dari al-faid an-nurani al-muhammadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa zikir bukan karena kita hebat, tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan melimpahkan nurnya kepada kita. Oleh karenanya setiap kali kita berzikir derajat beliau naik, karena semua orang zikir berkat beliau. Bayangkan Nabi Ibrahim baru kebagian nurnya, sosoknya belum ada, baru Muhammad Nurullah. Kita mundur sedikit, Nabi Adam terusir dari sorga. Emang terusir? Kira-kira Nabi Adam tergoda nggak sama syaitan? Kira-kira nih yang belajar sifat 20 tambah 20 tambah sifat para nabi, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, lalu jaiz 1. Kalau belajar sifat 50 akidah Ahlussunnah, mungkin nggak syaitan sanggup menggoda Nabi Adam? Sanggup gak? Siapa yang ngajarin ente itu ya, bahwa Nabi Adam tergoda oleh syaitan? Oh ada ayatnya Ustaz, fa'azallahuma syaitan, maka syaitan menggelincirkannya dengan menggodanya. Beda. Coba perhatikan, Allah berfirman kepada malaikat, "Hei malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi." Malaikat protes gak? Malaikat protes. Berarti takdirnya Nabi Adam memang di bumi. Maka Nabi Adam dikeluarkan dari sorga itu diusir atau ditugaskan? Yang mana? Diusir atau ditugaskan? Terus siapa yang ngajarin kalian bahwa asbab Nabi Adam, asbab Sayyidah Hawa makan buah khuldi, terus kita terusir? Itu ajaran Israiliyat, ajaran orang Yahudi sekarang. Di Sahih Bukhari disebutkan Sayyidina Musa jumpa roh Nabi Adam. Nah, ini dalil di Sahih Bukhari bahwa orang hidup boleh jumpa dengan orang yang sudah wafat, ruhnya. Ini Sahih Bukhari. Oh itu kan Nabi. Loh, mana dalil yang mengkhususkan para Nabi? Apa guru kumpul itu kalau ilmunya lagi mentok, kata Sahibul Makbarah Datuk Kalampayan, langsung berkalam kepada kami, itu beliau datang ke sana ngaji dulu, belajar dulu, ngobrol-ngobrol yang dalam kubur. Kenapa? Yang di dalam kubur tubuhnya sudah mati, ruhnya tidak mati. Ruh kita ada nggak? Ini punya ruh nggak? Kalau tahu cara berdialog dengan ruh, maka kita bisa bercakap dengan semua ruh, baik dia tubuhnya sudah mati ataupun masih hidup. Hatta
kita dia masih ada dimanapun, bisa jumpa secara ruhani. Nah, balik lagi Nabi Adam. Nabi Adam itu terusir atau lagi tugas? Kata Nabi Musa, Adam, engkau kakek kami, asbab engkau kami terusir ke bumi. Apa jawaban Nabi Adam? Oh, ini katanya Nabi Israel yang cerdas itu. Masa nggak ngerti takdir? Bahwa takdirku ditugaskan ke muka bumi. Masa gitu aja kamu nggak paham? Nabi Musa. Kata si Imam Bukhari, qala Rasulullah SAW, fahajja Adamu Musa. Maka Sayyidina Adam mengalahkan Sayyidina Musa. Jadi tidak benar juga orang Yahudi itu pintar-pintar, ya. Biasa aja. Tuh Israel pintar-pintar, kalian sudah kena brainwash. Yang pintar itu Nabi A. Ini keturunan Nabi Adam apa bukan? Apa keturunan kera? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Adam terusir atau bertugas. Jadi kita sekarang ini sedang menjalani pengusiran dari surga atau sedang bertugas. Apa tugasnya? Khalifah di muka bumi. Jadi khalifah muka bumi bukan jin, bukan malaikat. Maka bocil-bocil jangan takut sama jin. Ini bapak-bapaknya masih takut sama jin, ya. Baina antara dua hal itu. Sudah connect? Kalau gitu Nabi Adam terpedaya oleh iblis sehingga terusir, atau memang sudah skenario Allah dia ditugaskan di bumi? Sudah skenario. Maka kita berterima kasih kepada iblis, asbab ente Nabi Adam cepat bertugas. Jangan semuanya merasa ditipu sama iblis. Sekali tipulah iblis, ya. Itu Nabi Adam lagi ngerjain iblis, ya. Iblis merasa menggelincirkan Adam, tapi sebenarnya iblis tidak tahu Nabi Adam sedang bertugas. Yang ngerti tugas, maka dia ngerti negeri ini tugasnya ngapain. Khalifah di muka bumi itu ngapain? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup dunia itu cuma main-main. Selain itu, selain urusan dunia, akhirat. Selain akhirat, kepada Allah. Jadi kalau urusan dunia jangan serius-serius amat. Kalau mau serius, seriuslah bertuhan, bermakrifat. Jadi kalau ngaji makrifat yang serius, jangan lucu-lucu mulu. Kalau bertuhan ngaji mengenal Allah yang serius, karena tugas kita mengenal Allah. Lalu Sayyidina Muhammad SAW dipanggil, ya Mukhtar, antal amin, engkaulah pemegang amanah. Lamartaqal baital ma'mur. Pendek cerita, setelah berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disuruh sholat di beberapa tempat, memimpin sholat para nabi, beliau kemudian naik ke Al-Bait Al-Ma'mur. Ada guru saya bilang Baitul Ma'mur di langit keempat, tapi ada juga riwayat menyebutkan Al-Baitul Ma'mur, masjid putih itu ada di, atau Ka'bah putih ada di langit ketujuh. Wallahu a'lam bis. Kalau ngikutin hadis langit ketujuh. Kata Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, ketika aku sampai di langit ketujuh, aku lihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur artinya masjid Allah yang makmur, ramai. Kenapa disebut makmur dan ramai? Kulla yaum, setiap hari masuk 70,000 malaikat yadkhulunaha wa la yakhrujun. Sekali masuk nggak pernah keluar lagi. 70.000 jumlah kita nggak sampai. Mereka tawaf di situ, tawafnya 7 kali, tapi tawafnya di langit ke-7. Tawaf di langit ke-7 itu luas sekali, Pak. Beda dengan tawaf di depan Ka'bah. Maka sekali masuk baru selesainya nanti kiamat. Maka 70.000 yang masuk, setiap yang masuk habis, ya. Sampai sekarang mereka ada yang baru 3 putaran, ada yang baru 2 putaran, ada yang sudah mau selesai. Kalau udah mau selesai, sebentar lagi kiamat. Ntar lagi Nabi Isa turun, Imam Mahdi turun. Wah, lebih mengerikan lagi. Ada yang udah nyampe sono belum? Belum. Sebagian aulia Allah disampaikan ke sana. Sebagian aulia Allah rohaninya disampaikan ke sana. Sampailah di sana, kata Sayyidina Muhammad SAW, ra'aitu al-Khalil Ibrahim. Aku melihat Sayyidina Ibrahim bersandar di Ka'bah putih. Nabi Ibrahim bersandar di langit berapa tadi? 7. Sayyidina Ibrahim disapa oleh Nabi Muhammad SAW. Terjadilah dialog, banyak sekali dialognya. Salah satu dialognya adalah beliau kirim salam untuk umat
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang hadir malam ini dapat salam Nabi Ibrahim. Oleh karenanya kita boleh mengucapkan salam juga untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim. Kalau kama sallaita itu bukan, itu salawat ke Nabi Muhammad aja dan keluarganya. Terus apalagi sampailah di Baitul Ma'mur, shalla imam, maka jadi imamlah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau versi syair ini, Nabi Muhammad SAW jadi imam dua kali, satu di Al-Quds, yang kedua di langit di Baitul Ma'mur. Satu mimpin para nabi, yang kedua mimpin para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu ini kalau sholat, khususnya bapak-bapak, berdiri di shaf pertama, tapi jangan di belakang imam ya. Yang di belakang imam itu pengganti imam. Duduk di belakang imam tapi bagian kanan dan kirinya. Disebutkan di situ malaikat datang kepada kita, yusalluna alaihi, ya, membaca salawat dan salam. Lalu disebutkan di situ Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shalla imam. Salatlah sang imam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dari situ beliau naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa Bapak Ibu? Pernah lihat pohon raksasa nggak? Pernah lihat pohon daunnya seperti telinga gajah? Pernah lihat telinga gajah seperti apa? Lebar? Sidratul Muntaha itu artinya pohon ujung alam semesta. Pohon ini berisikan nama-nama kita. Satu lembaran pohon, satu lembaran di sana, itu takdir kita semua. Dan alhamdulillah malam ini ditakdirkan hadir di Majlis Al-Madad ya Rasulullah yang dipimpin Kiai Sahibul Hil. Alhamdulillahirabbil. Semoga Allah jadikan ini asbab ridha. Amin ya rabbal alamin. Itu daun Bapak Ibu, kalau jatuh berarti kita mati. Kalau jatuh berarti kita mati. Boleh juga itu disebut dengan pohon takdir atau pohon kehidupan dan kematian. Ujungnya itu kursi Allah. Ujung bagian kanannya itu ada sorga, disebut Jannatul Ma'wa. Berarti sorga itu di atas langit ke-7. Puncaknya surga langsung berhadapan di atasnya Al-Arsy. Arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puncaknya surga diizinkan orang menatap kepada Allah setiap pagi dan petang. Tapi pagi menjelang petang 500 tahun, petang menjelang sore 500 tahun, maka siang dan malam 1000 tahun. Setiap pagi bagi orang-orang yang diizinkan naik ke surga. Maka di surga pun ada mi'raj. Di surga ada mi'raj lagi. As-salatu mi'rajul mukminin. Siapa yang jaga salat subuh, salat asar, Allah izinkan dia di-mi'rajkan setiap pagi dan petang di surga. Berarti mi'raj pun diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Maka Allah kasyafallahul hijab, Allah buka tirai nurnya. Jadi hijab kita kepada Allah hijab nur. Apa hijab nur? Bisa jadi ilmu, bisa jadi amal soleh. Maka banyak orang berilmu, dia justru jauh dari Allah. Banyak juga orang beramal soleh malah tambah sombong dan sok suci. Disingkaplah. Itu Bapak Ibu kalau nanti masuk surga, kan udah kawin, udah makan, udah kawin, makan, kawin, makan, kawin, makan, kawin, makan. Di saat pagi Allah menyingkapkan tirai nurnya, itu semua menatap kepada Allah lalu sujud. Di saat sujud dia lupa semua nikmat surga. Begitu nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan memandang Sayyidina Yusuf membuat ibu-ibu sosialita tidak merasa sakit ketika melukai dirinya, dan mereka bahagia. Ibu-ibu cuma ngelihat Nabi Yusuf langsung dia bahagia. Gimana kalau dia lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ru'yatun Nabi karamah, memandang Nabi itu karamah. Abu Jahal tidak lihat Nabi Muhammad, dia cuma lihat Muhammad bin Abdullah. Nama Abah Antum siapa? Kiai Haji Abdul Aziz. Kalau orang sini cuma lihat Sahibul Hil bin Kiai Haji Abdul Aziz, itu nggak akan hormat. Wah, dulu paling nyolong rambutan gitu ngomongnya. Tapi kalau orang lihat Muhib Sholawat,
pencinta sholawat, pengamal zikir samaniyah, pencinta abah gurus kumpul, sahibul madad, itu langsung berubah itu. Jadi kalau orang cuma melihat binnya siapa, dia nggak hormat. Tapi kalau dia lihat bagaimana Allah memuliakannya, baru dia hormat. Sampai sekarang Bapak Ibu, saya kalau pulang kampung orang panggil nama saya, orang nggak pandang, dia cuma lihat saya anak Nur Akmal, dipanggil dengan nama saya. Ya kita nggak boleh tersinggung. Ane ustadz, ane doktor, ane buya, nggak boleh begitu. Kita terima. Sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW dipanggil Abu Lahab berkali-kali dan menjebaknya, dan beliau mau. Padahal tidak boleh memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, mesti dengan gelarnya ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nurullah. Ya orang yang manggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad minimal setara. Ada yang setara sama Nabi Muhammad. Atau orang nggak ngerti Sayyidina Muhammad SAW. Selevel Jibril masih manggil Nabi Muhammad ya Muhammad, karena dia nggak ngerti Nabi Muhammad SAW. Selevel Jibril sudah ribuan tahun sholawat itu tidak mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, apalagi kita. Sayyidina Jibril diajak naik ke aras nggak mau, takut kebakar. Padahal yang ngajak Nabi Muhammad SAW, tanda Sayyidina Jibril tidak betul-betul kenal Nabi Muhammad SAW. Dia kenal Nabi Muhammad cuma Rasulullah. Dia tidak begitu kenal Sayyidina Muhammad adalah Nurullah, Ruhullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya panjang itu Bapak Ibu. Lalu disebutkan di sini, nadahu aqbil ya Mukhtar, menghadaplah wahai makhluk pilihan. Ya, wa qaddana min rabbihil bahil jalil. Ketika dipanggil Sayyidina Muhammad SAW, ini bukan lagi di langit, bukan lagi di Sidratul Muntaha, bukan lagi di kursi, bukan lagi di raf-raf. Ini di aras, hadrah arsyiyah. Aras itu ciptaan Allah paling besar meliputi alam semesta. Atau bukan makhluk? Makhluk. Allah mungkinkah menempati makhluk? Kayak meyakini Allah menempati aras, salah paham baca Quran. Sesat sih enggak, salah paham aja. Jadi kalau ada saudara kita meyakini Allah menempati aras, itu salah sesat tidak, ya. Kalau orang salah paham kita sebut sesat, nanti dia ngampuk. Padahal iya, Allah itu sudah ada sebelum aras, benar gak? Di kitab Sulwatul Arifin, ya, bahkan disebutkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, aras itu Allah cipta setelah Nur Muhammad SAW 4000 tahun. Berarti lebih tua Nur Muhammad SAW atau aras? Mana yang lebih tua? Kalau begitu, lebih tua Nabi Muhammad apa aras? Lebih tua Nabi Muhammad apa aras? Nabi Muhammad, ini kayaknya kurang yakin ini. Ngaji kitab Kanzul Ma'rifahnya lebih kenceng nih kiai ini, ya. Nabi Muhammad itu nurnya netes jadi aras. Tuan mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau naik ke aras, itu arasnya takluk nggak? Takluk. Karena aras itu makhluk Allah yang lebih muda dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Sesat nggak nih Kiai? Ngaji begini sesat nggak? Kalau antum bilang sesat, sesatlah Imam Ghazali, karena yang mengajarkan ini Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali punya kitab Sulwatul Arifin. Bahkan di situ dia sebut Nur Muhammad SAW dicipta Allah lebih awal 12.000 tahun sebelum aras. 12.000 tahun sebelum diciptakan aras, Allah ciptakan air. Sebelum Allah ciptakan air, Allah ciptakan namanya ama. Ama itu seperti uap, tapi ini uap cahaya. Sebelum uap itu dicipta, Allah ciptakan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kalau naik ke aras, itu bagian dari anak cahayanya sallallahu alaihi wasallam. Apakah aras tempat berjumpa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Allah tidak perlu di aras. Beliau dapat jumpa di mana aja. Tapi aras itu simbol perjumpaan paling mulia. Karena di atas sorga Firdaus itu aras. Apa bedanya jumpa di aras dengan jumpa di sorga Firdaus? Jumpa di sorga Firdaus hanya pagi dan petang. Berarti sekali 500 tahun. Kalau jumpa di aras, sekali jumpa selama-lamanya dihitung jumpa. Apa perbedaannya?
Kalau di aras jumpa Allah, sekali jumpa selama-lamanya dihitung berjumpa. Jadi jumpanya nggak hanya pagi dan petang, pagi dan sore, jumpanya selama-lamanya dia dipandang dan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itulah hakikat yang wajahtu wajihiyah. Aku hadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi siapa yang betul-betul wajah tu? Sayyidina Muhammad. Maka beliau mengatakan kalau sholat gak usah banyak-banyak mikir ya. Sallu kama ra'aitumuni. Sebagaimana engkau pandang aku, pandanglah aku sholat, pasti kau usul kepada Allah. Gimana cara mandang Rasul? Ngaji Kanzul Ma'rifah. Apapun torikohnya ngaji Kanzul Ma'rifah. Saya pertama kali buka langsung di kampungnya Datuk Kelampayan, kampung dalam pagar, kampungnya orang-orang Banjar. Di situ ternyata orang malu-malu kucing baca ilmunya Datuk Kelampayan. Ya, alasannya macam-macam. Saya terabas aja. Kenapa? Quran lebih mulia dari semua kitab. Dibaca kok. Masa kitab Kanzul Ma'rifah aja nggak boleh dibaca? Masa ente meletakkan Kanzul Ma'rifah lebih tinggi dari Quran? Bahasa Melayu kok, bukan bahasa Arab. Mudah. Semoga kitab ini berlanjut di sini, khatam, lanjut Jamiul Asrar, balik lagi Kanzul Ma'rifah, naik lagi Kanzul Asrar, begitu aja. Gak usah macam-macam, kita ngaji Nur Muhammad aja. Lalu disebutkan di bagian ujung. Nah, ini udah mau selesai ini. Di jam berapa ini Kiai ini? In rumta an tahza bil hur. Jika engkau berminat untuk dapat bagian menikahi hurul ain. Hurul ain ini disebut hurul ain kenapa? Matanya seksi. Kalau orang Mempawah Pontianak enggak tuh. Seksi itu mata yang belok kayak orang Arab atau yang sipit kayak orang Cina. Yang mana? Apa dua-duanya? Dua-duanya tamak ente. Maunya dua-duanya. Bagi orang Arab Haramain, karena mereka kulitnya tidak semuanya putih, maka al-bayad nisful jamal. Putih itu setengah cantik tampan. Tapi bagi orang-orang Syam, bagi orang-orang Persia, bagi mereka sawo mateng kayak kita ini nisful jamal, separuh gagah, separuh cantik. Makanya artis-artis yang putih-putih di bleaching. Tahu bleaching nggak Pak? Tahu di bleaching nggak? Bleaching itu giniin. Disiram. Enggak, di bleaching itu tanyalah ke orang kecantikan. Bapak Ibu yang melakukan Allah, disebutkan di sini irumta an tahza bil hur. Jika engkau ingin mendapatkan indahnya pandangan daripada bidadari yaumaz ziham, yaitu pada hari kiamat yang penuh sesak, sholli ala bahil anwar, maka maharnya enggak banyak. Apa maharnya? Bersolawatlah kepada zat yang mana limpahan nur melimpah darinya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ingin jadi cover boy nggak Pak? Ini sebelum ibu-ibu nih di surga. Di sini kan wajahnya pas-pasan nih ya. Hidung mancung ke dalam, jidat nggak jelas, kulit masya Allah gosong, jerawat banyak bekasnya, ya kan? Aduh, nggak ideal antum ini. Tapi pengen kelihatan tampan nggak oleh makhluk bernama bidadari? Mau? Maka fa'alaika bijamalis salawat ala Sayyidina al-Jamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah salawat, bagus-bagusin salawatnya. Maka kalau salawat jangan buru-buru. Kalau salawat itu bagus-bagus, pelan-pelan, dinikmati, diresap-resapi. Maka ajbalun nas man aktsara salah alal jamal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Orang paling tampan menurut Allah, menurut bidadari, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi yang paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Ini hadis sahih ya. Orang yang paling keren nanti, orang yang paling tajir nanti, orang yang paling diutamakan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak berhubung solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka solawat jangan berharap usaha lancar lagi. Solawatlah supaya
hati terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai malam ini, kalau emang ini al-madad ya Rasulullah, kalau emang sudah ngajikan Zul Ma'rifah, bedakan manfaat solawat dengan tujuan solawat. Tujuan solawat, hati kita sambung cinta dengan Rasulullah SAW. Tapi manfaat solawat, utang terbayar, badan sembuh, usaha lancar. Itu manfaat. Seandainya manfaat tidak ada, tujuannya masih ada nggak? Nah, orang awam, orang jahil, dia jadikan manfaat jadi tujuan. Ini bahasa saya masih halus. Kalau bahasa Imam Syazili, salah satu thariqah yang diamalkan Abah Guru sekumpul, apa kata Imam Syazili? Abghadul ibad, orang yang paling dimurkai oleh Allah, yang beramal solat, zikir, solawat, li ghardin min aghradid dunyawiyah, karena dia tujuannya mencari dunia. Mau dimurkai Allah nggak? Kan tadi Pak Kades baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah ridhamu yang kami cari. Kalau ingin cari ridha Allah, maka tujuannya menyambung rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dapat ijazah biar laris, ya, perbaharui niatnya. Ada solawat pelet nggak? Ada. Solawat biar orang jatuh cinta sama kita, ada? Ya? Saya nggak pakai begitu, orang jatuh cinta aja. Berarti solawat ente nggak nyampe itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu saudara saudari kemuliaan Allah, maka mahar kita untuk mendapat surga. Jadi di sini disebutkan dua surga. Ada surga syahwat, surga syahwat. Surga syahwat itu kawin makan, kawin makan, kawin makan. Ya betul. Apa bedanya sama guguk binatang, sama ayam, sama kambing? Sama nggak? Kambing coba lihat, perhatiin kambing. Makan, kawin, tidur, embek, makan, tidur, apa lagi? Kawin, Udah itu aja kerjaan kambing. Sorganya orang yang menjadikan syahwat sebagai tujuan, kawin-kawin sama bidadari. Orang begini, Pak Polisi ini hati-hati. Itu gampang dicuci otaknya jadi teroris. Mau nikah sama 72 bidadari, mau jihad fisabilillah, bom masjid Pak Polisi. Makanya masjid Cirebon dibom, benar gak? Di Mesir, di Sinai, masjid lagi Jumatan dibom. Karena itu masjid pusat orang maulid sama tawasulan. Bagi mereka maulid itu sama dengan Natal dan ngucapin selamat Natal kafir. Gitu, itu keyakinan mereka. Maka dibomlah itu masjid lagi Jumatan. Itu orang waras atau orang kepalanya miring? Ya, tapi insya Allah kalau ngajikan Zul Ma'rifah, kalau baca maulid dengan baik, orang mulai tahu tujuan dia. Tujuan kita bukan kawin sama bidadari, Pak, enggak ya. Cita-citanya bukan kawin sama bidadari. Kalau begitu di dunia aja. Itu namanya sorga syahwat. Sorga apa? Sorga syahwat ini sorga standar. Ada sorga yang lebih tinggi, itu sorga ru'yat wa qaddana min rabbihi al-jalil, sorga jumpa dengan Allah. Kalau kita ketemu orang pejabat tinggi, itu lebih keren disambut dia atau cuma dikasih makan tapi dia nggak mau ketemu? Mana yang tinggi? Nih ketemu semuanya dijamu makan, tapi yang dipanggil ke ruangannya cuma Kiai Sahibul Hil. Berarti yang mulia siapa? Yang dikasih makan apa yang diajak ketemu? Yang diajak menyebutkan, tidak ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, namun ditunjukkan satu sosok wajah. Wajah ini ditanya, wahai fulan, ini wajah siapa? Nih perhatiin. Apakah mungkin Allah membebani kita dengan hal yang kita nggak sanggup? Mungkin nggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin ngasih pertanyaan beban kecuali kita sanggup, kecuali kita coba. Yang lahir tahun-tahun belakangan ini berarti nggak jumpa masa Nabi, betul nggak? Nanti tetap ditunjukin wajah Nabi, ditanya ini siapa. Kalau nggak pernah mengenal sir nur Nabi Muhammad SAW sewaktu di dunia, nanti mau jawab apa? Maka ala qadri ma'rifatihi bihadzal nur ajaba bihi. Sejauh mana dia sanggup mengenal hakikat nur Nabi Muhammad SAW, sejauh itu dia sanggup menjawab pertanyaan itu nanti. Kalau begitu, mohon maaf, ngaji makrifat Rasul wajib
atau tidak? Wajib atau tidak? Beda torikot nggak ada masalah, karena nggak ditanya. Ente Naqsyabandi nggak? Tanya nggak? Ente Samaniyah nggak? Ditanya nggak? Ente Ba'alawi nggak? Enggak. Aidrusiyah? Enggak. Apalagi Qadiriyah ente nggak laku, nggak laku. Yang laku cuma sosok ini. Maka saya menghimbau siapapun, apapun torikohnya, siapapun mursyidnya, ngaji Nur Muhammadnya harus jamaah. Habiskan sekat-sekat ego torikoh kita. Ngaji bareng-bareng Pak Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tahun depan atau akhir tahun ini kita datang lagi sini, kita buka kitab Kanzul Ma'rifah berdua Kiai. Insya Allah nanti kita baca, beliau yang jelasin, beliau baca, saya yang jelasin, and then gantian nanti. Insya, ini nggak janji, cuma harapan ya. Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai penutup, semoga Allah Ta'ala melimpahkan al-madad al-Muhammadi kepada siapapun yang hadir malam ini, wabil khusus kepada sahibul majlis al-Ustaz Kiai sahibul hil wa usulihi wa furu'ihi wa muridihi wa muhibbihi wa jami'il hadirin wal hadirat. Allahumma rfa'anna al-hujub. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat al-madad al-Muhammadi, ya Allah, irfa'anna al-hujub. Tolong singkapkan hijab kegelapan di kolbu kami, bahkan hijab cahaya di kolbu kami, sehingga kami Engkau izinkan menatap kepada keindahan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, izinkan pengenalan kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadi di dalam diri kami. Jadikan kami hidup dengan nur itu dan wafatkan kami dengan nur itu. Dan jika kami ditanya nanti di alam barzakh, ya Allah, izinkan nur itu masih memantul di wajah kami. Allahumma bihaqqi hadan nur nawwir wujuhana, nawwir qulubana, nawwir kulla hadirin, kulla hadirat bihaqqi hadan nur al-Muhammadi wa bi madad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajib ya Allah. Al-Fatihah.